Apa yang terjadi ketika berhenti menyuarakan kebenaran? Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai utusan Allah yang menyiapkan jalan bagi Yesus. Ia dikabarkan berseru-seru di padang gurun menyuarakan kebenaran. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Akibat keberaniannya itu, Yohanes Pembaptis akhirnya mati dengan mengenaskan karena dendam membara Herodias. Tidak banyak orang memiliki keberanian seperti Yohanes Pembaptis. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang enggan menyuarakan kebenaran? Karena saat menyuarakan kebenaran, terkandung banyak risiko, antara lain dibenci, diasingkan, difitnah, bahkan dibunuh. Sampai saat ini, saya masih berjuang untuk dapat menegur seseorang. Saya katakan masih berjuang karena tidak selalu bisa menegur seseorang yang berbuat salah. Ketika saya merenungkannya dengan hikmat Tuhan, saya bisa menilai kalau saya masih sombong. Juga karena saya masih penuh dengan kelemahan, maka saya takut kalau suatu saat teman saya ini akan balas menegur saya. Lalu, apa yang akan terjadi
apabila kita berhenti menegur seseorang yang tidak melakukan kebenaran? Pertama, bisa dipastikan kejahatan manusia akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, kebenaran harus terus-menerus diungkapkan demi kebaikan banyak orang. Kedua, hati nurani kita makin hari akan menjadi tidak peka lagi, sehingga menyebabkan kita pun berkompromi dengan dosa. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita diminta untuk tidak henti-hentinya menyuarakan kebenaran. Hal ini perlu diupayakan supaya kita dapat mengambil bagian dari karya penyelamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita secara cuma-cuma. Menyadari betapa Allah mengasihi kita dan betapa berharganya kita di matanya, maka sudah layak dan sepantasnya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebagai tindakan konkret, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan berusaha hidup benar di hadapannya dan bersedia dipakai olehnya untuk menyuarakan kebenaran sesuai amanat agung yang disampaikan bagi kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita berani menyuarakan kebenaran tanpa takut akan risikonya, karena percaya Tuhan akan menjadi pembela kita. Ya Bapa yang penuh kasih setia, curahkanlah hikmat-Mu atas kami untuk mengingatkan kami bahwa ketika kebenaran-Mu diwartakan, Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami, sehingga kami berani menanggung segala risiko. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.